もララバイ旅に疲れた時ただ心の友だ私を呼んでSebagai pulau terbesar kedua di Jepang, Hokkaido menawarkan paket hiburan yang lengkap kap. Walaupun bukan kali pertama tim Kokoro no Tomo pergi ke Hokkaido, tapi destinasi ini selalu bisa menawarkan pengalaman dahsyat yang tak bisa kita dapatkan di tempat manapun di Jepang. Hokkaido dikelilingi kekayaan alam yang begitu melimpah, terkenal akan perkebunan bunga dan komoditas alamnya. Pulau ini cocok sekali dijadikan destinasi rekreasi keluarga. Mau naik gunung ada, mau main di laut bisa, mau piknik di kebun bunga bisa banget. Apalagi kuliner yang gak usah ditanya lagi. Tapi kali ini tim Kokoro no Tomo mampir ke Hokkaido dengan misi yang lain, yaitu... Pemirsa setia Kokoro no Tomo, sekarang Elvin telah berada di tempat inaugurasi Hokkaido Smile Ambassador untuk Indonesia. Dan di belakang Elvin sudah berada Amanda Zevanya selaku penerima tugas tersebut. Mari kita saksikan. Haru campur bangga deh melihat Amanda diangkat jadi Smile Ambassador untuk Hokkaido yang pertama kali. Semoga dengan adanya acara ini, hubungan Indonesia dengan Jepang yang harmonis semakin mesra aja. Makanya aku dengan sukarela jadi reporter buat Kokoro no Tomo. Gimana nih, cocok nggak jadi reporter? Pemirsa Kokoro no Tomo, sekarang saya sedang bersama Yamane-san dan sekarang saya sudah bersiap untuk bertanya-tanya. Ohayou gozaimasu, Yamane-san. Konkai no セレモニーの目的は何ですか？北海道のことはまだまだ知っていただかなきゃならないことがたくさんあって、このスマイルアンバサダーというシステムで北海道のことをどんどん世界に広めて、そして北海道のファンをたくさん作っていくと。なぜアマンダを大使に任命したのですか？アマンダさんはこれまで2度北海道の方にお見えになっていて、北海道のことをよくご存知ですし、北海道のことをとても愛していただいているということなので、またインドネシアは北海道の流行、インドネシアの流行をですね、引っ張っていってくれる方だというふうに思っていますので、アマンダさんにお願いをしました。Kokoro Tomoの視聴者の皆さんに何かメッセージありますか？はい、インドネシアではその若い女性が流行をどんどん引っ張っていくというふうに聞いています。北海道の自然の素晴らしさ、四季折々の美しさ、そして、とても安全で美味しい食べ物、こういったことをインドネシアの方に、より多く知っていただいて、そしてインドネシアの方々が国民みんながですね、北海道のファンになってくれることを期待をしています。Arigatou gozaimashita. Pemirsa Kokoro no Tomo, di samping saya telah berada Amanda Zevanya selaku Hokkaido Smile Ambassador yang pertama. Apa kabar Amanda? Ini apa sih, kok gaya reporter kayak gini? Udah biasa aja deh. Maaf, tapi saya sedang serius, bisa Anda serius? Oke, fine, maaf. Kabar saya baik. Bagaimana perasaan Anda setelah dijadikan Smile Ambassador untuk Hokkaido yang pertama nih? Pastinya senang banget, merasa terhormat banget, merasa dihargai bahwa ternyata kerja keras Kokoro no Tomo tim secara keseluruhan itu dihargai sampai sekarang buat Hokkaido gitu. Lalu harapan Anda ke depan untuk Hokkaido sendiri bagaimana? Harapannya yang pasti makin banyak teman-teman dari Indonesia yang jalan-jalan ke Hokkaido karena kayaknya orang-orang Indonesia tuh kalau ngomongin Jepang pasti langsung identiknya tuh Tokyo gitu kan, Tokyo, Kyoto, Osaka. Sementara kita tuh punya Jepang tuh punya Hokkaido gitu yang nggak kalah kerennya karena ada sensasi yang berbeda kalau misalnya ke big cities kayak Tokyo, Osaka dan lain-lain sama ke Hokkaido. Di Hokkaido tuh kita bisa lebih merasakan alamnya. Terus Elvin juga ngerasa sendiri kan begitu nyampe Hokkaido tuh cuacanya beda gitu, lebih enak, lebih sejuk. Terus udah gitu di sini tuh semuanya serba fresh, Vin. Dari sayurannya, seafoodnya, dagingnya enak, terus dairy productsnya juga enak banget, terus cuacanya juga paling enak di sini gitu. Jadi dan banyak gitu, banyak tempat di Hokkaido yang banyak kota-kota yang keren gitu, kayak misalnya Sapporo itu big citiesnya. Terus ada Otaru yang suasananya tuh ala-ala Eropa, romantis gimana gitu.
Nah, kira-kira setelah dilantik sebagai Smile Ambassador di Hokkaido yang pertama, masih bisa nggak nemenin saya untuk jalan-jalan di Hokkaido? Sebenarnya nggak bisa sih, karena abis ini saya udah ada kesibukan lain, yaitu nemenin kamu jalan-jalan. Ya iya dong, justru kan karena udah dipercayain jadi Hokkaido Smile Ambassador, justru kita lebih lagi mempromosikan buat teman-teman di Indonesia. Baiklah pemirsa Kokoro Tomo, saya Alvin Pertiwapa melaporkan dari Sapporo, Hokkaido. Berhubung Amanda sekarang udah jadi Hokkaido Smile Ambassador, aku pengen kasih tugas ke Amanda. Loh, kok jadi gitu mainnya? Ya iyalah, orang kan aku pertama kalinya nih ke Hokkaido. Pengen jalan-jalan tahu. Oke, tenang, nggak masalah Vin, nggak masalah buat aku, tenang, aku terima tantangannya. Kita kan sekarang udah ada di Kembuchi Station. Kamu ngajak aku kemana? Udah tenang, jangan khawatir, kamu ikut aku aja kalau gitu. Kemana? Sini, udah. Sini. Kembuchi merupakan sebuah kota kecil di Hokkaido. Kontur daerah yang berbukit-bukit, subur, serta udaranya yang sejuk membuat Kembuchi cocok ditanami berbagai macam tanaman. Kota Kembuchi ini terkenal memiliki beras dan air yang berkualitas tinggi. Daerah Kembuchi subur karena menurut sejarah, daerah ini merupakan danau di masa Jepang kuno. Baiklah Ibu Elvin, ini adalah salah satu areal persawahan yang ada di Kembuchi. Seperti yang Ibu bisa lihat bahwa di sini semua tertata dengan baik dengan sistem penanaman terpadu yang nanti pastinya akan menghasilkan padi dengan kualitas nomor 1, Bu. Ibu-ibu, biasa aja. Gimana sih Bang? Aku udah ibu-ibu. Tadi katanya suruh aku jadi guide. Aku tuh udah berusaha Vin jadi guide profesional buat kamu. Gimana sih? Tapi aman kalau aku ngeliat sawah nih luas kayak gini, aku inget kampung halaman. Udah gitu kayak ada memori yang Alasan inget kampung halaman. Bilang aja inget sama. ntar pemirsa kepo. Gak boleh. Kita aja yang tahu. Bilang aja inget sama Tejo. Tejo kan pernah nembak kamu di sawah. Ih, tempat apaan, Man? Kamu suka makan kan? Suka banget. Kalau ngemil? Suka juga, apalagi yang itu. Kalau bikin cemilan? Kelamaan mikirnya, ketahuan, bisanya makan doang. Udah yuk, ikut aku ke dalam. Tuh, Hokkaido Smile Ambassador nyuruh masuk. Alvin mah nurut, anak baik. Jadi, di tempat ini aku sama Elvin mau belajar membuat rice cracker. Tempat ini sendiri tuh kayak pusat riset bagi penduduk lokal Kembuchi dalam membuat sebuah produk baru. Nama tempatnya Kembuchi Local Product Development Center. Di Jepang, nama rice cracker ini komedon. Karena kome itu artinya beras, dan don itu didapat dari si suara yang menggelegar keras tadi. Kalau di Indonesia sih namanya kerupuk. Pemirsa, intinya sekarang Elvin mau berterima kasih banyak sekali sama Hokkaido Smile Ambassador ini, Amanda Zevanya. Karena tahu banget Elvin hobi ngemil dan Elvin dibawa ke tempat ini. Udah Elvin buat sendiri cemilannya, Elvin dapat cemilan. Saya ember. Kasihan ya? Iya. Dan Destinasi kami selanjutnya di Kembuchi adalah ke Viva Alpaca Farm buat ketemu hewan asal pegunungan Andes yang mukanya gemesin banget. Tapi di peternakan ini nggak cuma alpaka aja loh yang bisa kita nikmati. apalagi emangnya, Man? Ada deh, makanya ikuti saya terus ya Ibu Elvin, kan saya guide-nya hari ini. Seperti yang kita tahu, Hokkaido itu kan terkenal alamnya bagus, cuacanya enak, udaranya sejuk, airnya jernih. Makanya nggak heran, Vin, kalau alpaka itu di Jepang cuma bisa hidup di Hokkaido. Jadi kalau misalnya ke Hokkaido tapi nggak lihat alpaka, rugi berat. Tapi alpaka tuh apa ya? Itu yang tadi di sini tuh, di belakang.
Nah, aslinya itu dari Peru, Vin. Nah, di Jepang cuma bisa hidup di Hokkaido, gitu. Nih, kasih makan. Gigit nggak? Enggak gigit. Paling jilat-jilat doang. Nih. Kayaknya Elvin ragu-ragu banget ngasih makan si alpaka. Kenapa, Bu? Ini geli banget, Man. Tangan aku kena lidah mereka pas mereka lagi makan. Mama yang satu ini emang agak pemalu, Vin. Makanya kita harus sogok mereka pakai makanan supaya bisa berinteraksi lebih dekat. Alpaka ini bentuk tubuhnya lebih kecil dari ilama dan dikembangbiakan biasanya untuk diambil bulunya. Hampir mirip gitu deh sama wool. Alpaka dewasa memiliki panjang sekitar 81 sampai 99 cm dengan berat berkisar 48 sampai 84 kg. Pemilik Viva Alpaca Farm ini merekayasa bukit yang ada di belakang peternakannya sedemikian rupa. Kita bisa naik bagi menuju lokasi yang katanya kece berat buat melihat kota Kembuchi. Di Viva Alpaca Farm ini pemirsa ada semacam observation deck gitu. Jadi dari sini kita bisa santai-santai sambil melihat pemandangan Kembuchi dari atas. Tuh, kayak gitu. Cakep banget deh pokoknya, enak banget kalau sore-sore duduk di sini. Harusnya sama pasangan ya, bukan sama kamu. Udaranya bikin nguap-nguap melulu nih. Sumpah kalau ada kasur aku mau tidur nih. Ini sayang tahu, pemandangannya bagus tuh. Tadi aja katanya mau naik, giliran udah di atas malah ngantuk. Tapi beneran ada kasur nggak nih, Ibu Hokkaido Small Ambassador? Ada nggak? Adanya. Tada! Wih, Amanda, kamu memang juaranya. Oh jelas, jadi sambil tiduran tetap bisa lihat pemandangan kece, ya enggak? Tapi jangan tiduran terus, Vin. Setelah ini kita mesti ketemu sama anak-anak yang udah nunggu kita. Yuk, nanti kita telat lagi. Minat baca harus dipupuk sejak dini. Walaupun Kembuchi ini kota kecil, tapi kota ini punya perpustakaan yang super duper kece. Makanya aku sama Elvin mau mampir. Iya, Man, setuju aku sama kamu. Dari depan aja gaya bangunannya udah oke banget. Masuk ke dalam, kita akan melihat ratusan buku yang tersusun dengan rapi. Ditambah hangat dengan interiornya yang dipenuhi unsur kayu. Jadi, makin hangat gitu rasanya. Kalau tempatnya kayak begini sih, aku betah baca buku lama-lama. Nah, pemirsa di rumah siap-siap ya. Aku sama Elvin mau bacain dongeng Roro Jonggrang ke anak-anak yang ada di sini. Mudah-mudahan mereka suka. Let's go! Ohayou gozaimasu! Wahayo. Hajimemashite. Atashi tachi wa Indonesia kara kimashita. Atashi no namae wa Amanda desu. Atashi wa Elvin desu. Kyou wa Indonesia ni aru UNESCO no Sekai Isan no hitotsu de aru Prambanan Ji no monogatari desu. Gimana Ibu Elvin? Seru gak bacain dongeng dalam bahasa Jepang? Seru, pake banget. Udah gitu muka anak-anaknya lucu banget, polos gitu. Terus kita di Kembuchi ngapain lagi, Man? Tenang Bu Elvin, sudah saya siapkan semuanya. Dijamin pasti seru dan tidak akan terlupakan. Halo pemirsa Kokoro no Tomo, ketemu lagi di Dapur Kokoro no Tomo. Dan sekarang pemirsa bisa lihat kalau cuaca di Kembuchi itu lagi cerah banget, lagi bagus banget. Jadi sebentar lagi Amanda sama Elvin mau jalan-jalan keliling-keliling danau Kembuchi naik kano. Tapi sebelumnya kita mau bikin bekal dulu nih. Bekalnya apa, Vin? Bekalnya kita bakal buat onigiri sendiri nih. Tapi kalau misalnya salah, nggak ada yang salah ya buat kita. Nggak ada yang salah karena ini onigiri ala Amanda dan Elvin. Pemirsa lihat ya, kita sekalian mau ngajarin pemirsa cara bikin onigiri. Pertama, itu ambil ininya dulu, plastiknya ya, Man? Ya, plastiknya. Oke. Terus ambil nasinya. Seberapa banyak nih, Man? Secukupnya aja, sesuai kapasitas perut masing-masing. Kita padatkan nasinya.
buat bolongan tengahnya. Bolongan ini buat isi ininya nih, lauknya. Kita punya kita punya telur ikan, ada salmon dan juga rumput laut. Jadi bahan makanan ini kami beli di toko Shiretoko Sanzaemon di Bandara Shinchitose, Hokkaido. Toko ini menjual segala macam makanan laut khas Hokkaido. Cocok deh buat oleh-oleh orang di rumah. Masukin isinya dan gulung kembali. Nah, tapi gulungnya juga ada caranya nih. Taruh di tangan kiri, terus tangan kanan bentuk telungkup segitiga supaya onigirinya tuh bentuknya segitiga. Oh iya, buat ngelengkapin kita bungkus pakai nori supaya ini balance antara karbohidrat, protein dan juga sayuran. Kira-kira seperti ini. Kita bungkus lagi. Onigiri ala Mada dan Elvin. Nggak boleh ada yang protes. Sepertinya guide kita kali ini agak gimana gitu sama air ya pemirsa. Sumpah ya, naik kano itu nggak segampang kelihatannya. Terlebih saya kalau ngeliat air banyak agak gimana gitu. Tapi pemandangannya kan bagus banget, Man. Tuh, coba deh perhatikan di sekelilingmu. Warna hijau dan biru sejauh mata memandang. Tuh, lihat. Vin, goyang-goyang melulu nih. Kamu jangan goyang-goyang dong. Mending nih, makan onigiri yang udah kita buat tadi deh. Pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan pindah ke Higashikawa. Aduh, senengnya bisa kembali lagi ke Higashikawa. Kotanya bersih, penduduknya menyenangkan, dan tetap zero crime. Tapi rame banget ya, Man. Terus kita kenapa pakai yukata begini? Iya, Vin. Jadi kebetulan lagi ada Dontokoe Matsuri. Makanya rame banget. Kalau kamu tanya kenapa kita pakai yukata, jawabannya akan kamu dapatkan sebentar lagi. Pemirsa juga sabar ya kalau mau tahu apa kegiatan kita di sini. Jadi, kita di sini mau bantuin jualan salah satu booth makanan yang buka di festival ini. Makanannya namanya kushikatsu. Duh, deg-degan campur seneng. Soalnya baru pertama kali nih jadi marketing makanan on the spot. Mana bahasanya campur-campur, Jepang dan Indonesia lagi. Emangnya ada yang ngerti? Kita berhasil dapat berapa tadi, Vin? Lumayan banget ya pokoknya. Sampai ya, berapa? Nggak kehitung, ratusan, ribuan, berapa tadi? Bahkan nih sekarang itu udah digoreng yang baru lagi, terus katsunya, terus sampai sini Udah buat yang baru lagi. Udah laris dari tadi. Sekarang kita mau bantuin Yang sebelahnya. Akhirnya bisa santai setelah jualan dengan penuh semangat yang membara. Biar capek, tapi tetap seneng ya, Man. Bisa bantuin mereka jualan, plus dapat komisi juga nih. Vin, tapi kayaknya kita nggak bisa lama-lama deh di sini. Kan kita janjian sama teman-teman mau barbekyuan, nanti telat lagi. 1.000, 2.000, 3.000, Ongkos terbang 4.000, 5.000. 5.000, bentar, masih ada recehannya. Berapa? 100, 200, 200, 20, 2, 3, 4. 5.224 sehari. Lumayan banget tuh, Vin. Besok kita masih bisa jajan-jajan lagi, masih bisa belanja. Iya. Permisi. Loh, hai! Tunggu. Kita kan janjian jam 8, ini baru setengah 8. Ih, udah pada kelaparan ya. Ayo, ya nggak apa-apa. Udah siap kok. Tuh, warga yang lain juga udah pada siap datang di sini.
Amanda ngundang teman-teman yang lagi belajar di Higashikawa ini buat barbekyuan bareng. Ada Lena, Risma, Asti, Ninda, dan Ella. Kelihatan banget ya Vin jiwa perantauannya. Nggak bisa ngeliat ada makanan nganggur gitu. Sama kayak kita berdua. Kumpul-kumpul kayak gini memang selalu bisa bikin ketawa, juga meredam kerinduan sama kampung halaman. Walau sederhana, tapi seneng aja ketemu orang yang punya bahasa sama kayak kita. Seenggaknya kita nggak perlu mikir ya Vin kalau mau ngomong atau ngobrol. Pada kangen gak sih sama Indonesia? Apa yang paling dikangenin gitu? Nasi Padang. Wah, nasi Padang. Karena itu pedesnya kan ini banget. Oke, Indonesia selain makanan, soalnya kalau makanan Elvin juga kalau yang lain Iya saya benar. Pengen naik motor Kak. Soalnya kita di sini kemana-mana Sepeda. pasti naik sepeda. Iya. terus apalagi nasi Padang, motor. Kangen macet. Macet. Serius? Wah, jangan komplain ya kalau udah pulang ya. Jangan komplain kalau udah pulang. Kita tuh kalau di sini jelas udah nyampe. Gak ada tantangannya. Kan kalau di Jakarta kan Tuh apa tuh? Wah, udah mulai. Hati senang walaupun tak punya uang. Oi. Tapi beneran deh, uang tuh ya belum tentu bisa bikin kita bahagia. Kumpul sederhana ditutup dengan pesta kembang api yang meriah itu udah bikin kita semua di sini tersenyum dengan lebar. Jangan kemana-mana, setelah ini aku sama Amanda mau jalan-jalan ke kebun binatang. Nih Vin, sekarang aku ajak kamu ke Asahiyama Zoo. Kenapa? Jangan bilang kamu nggak suka. Emang gak suka? Suka banget. Heran deh tuh anak hobi banget tinggalin. Tuh kan, pemirsa dengar sendiri sambutan ketika kita berdua datang. Lebih ke Elvin sih, sambutannya meriah banget. Enak aja. Emang saudara mereka apa? Tapi beneran deh, kebun binatangnya seru, bersih, terus kesannya natural gitu. Jadi nggak kerasa kayak di kebun binatang. Asahiyama Zoo memulai pembangunannya di tahun 1966, tepatnya di bulan April. Lalu mulai dibuka pada Juli 1967 dengan 75 spesies di dalamnya. Sekarang kebun binatang ini sudah menghias diri dan menambah jumlah spesies mereka hingga 150 jenis dengan jumlah binatang sekitar 800 ekor. Manda, itu ada orang hutan. Asahiyama Zoo merupakan kebun binatang yang terletak paling utara di Jepang dan jadi salah satu kebun binatang yang paling banyak dikunjungi di Jepang. Karena dibuat sedemikian rupa sih ya, jadi bikin acara jalan-jalan makin menyenangkan. Mungkin itu juga yang bikin binatang satu ini betah di sini. Binatang apaan, Man? Penguin. Lucu banget. Ini nih salah satu hewan favoritnya orang-orang. Iya tahu, emang dari tadi sini paling ramai kan, Vin? Udah gitu mereka kan gemesin banget, terus endut, terus jalannya tuh gel-gel kanan kiri gitu ya Kak pemirsa. Tapi kalau kamu bisa nggak jalan Alvin? Bisa, gampang. Tadi kan aku udah liatin nih, gini nih. Tunggu. Anda mau ngerjain saya ya? Tidak bisa. Pede banget. Berdua. Kalau berdua aku mau. Berdua nih? Ya udah deh. 1, 2, 3. Cara mereka berenang flawless banget ya, Vin. Kayak nggak pakai usaha gitu. Jadi para seals ini berevolusi dan beradaptasi dengan sangat baik serta dalam menyempurnakan kemampuan berenang dan menyelam mereka, Man. Paru-paru mereka bisa bereaksi sesuai dengan kedalaman air saat mereka menyelam. Udah gitu, Man, mereka punya sistem pendingin dan penghangat otomatis yang dikontrol melalui darah mereka.
Panas. Di polar bear juga lucu ya, Vin? Lucu, tapi kasihan ya. Panasan gitu. Iya, kelihatan banget kayak kepanasan. Tapi nggak apa-apa kan, bentar lagi udah masuk musim dingin lagi. Aku tiba-tiba inget nih, aku mau ngasih tahu ke kamu juga kepada pemirsa. Jadi kebun binatang ini tuh selama seminggu dalam setahun itu buka malam hari. Jadi kalau misalnya mau ngerasain sensasi yang berbeda ke kebun binatang tuh bisa tuh, Vin, malam-malam. Nah, lain kali kita kesini lagi, tapi malam-malam ya. Jangan siang kayak gini, panas. Gampang, bisa diatur. Cuma butuh beberapa menit dari Asahiyama Zoo, kita bisa mampir ke Clark's House Garden. Di sini kita bisa menikmati kehidupan ala koboi, pemirsa. Kira-kira koboi di Jepang beda nggak sih sama koboi di Amerika sana? Gimana kalau langsung kita cari tahu aja yuk? Kemarin di Awesome Mountain aku nggak naik kuda. Sekarang aku mau naik kuda dan aku nggak mau ngajak Manda. Enak aja, mana nggak aku ajak. Naik dulu ya. Alvin! Hai! Dia ikutan lagi. Ye. Ayo jalan. Ikutan sih. Ikut. Nggak adil. Kok 2 kali sih naik kudanya? Buat pemirsa yang suka dengan petualangan berbeda, tempat ini cocok banget buat didatangi. Bisa naik kuda sama seperti yang saya lakukan sama Alvin tadi, juga merasakan suasana asri di ranch ini. Kita kan pemula tuh pemirsa, jadi naik kudanya cuma muter-muter di tempat tadi. Tapi kalau udah biasa sih, bisa muter-muter keliling peternakan ini. Sejuk banyak pohon, bikin sehat dan segar. Kalau pemirsa habis naik kuda terus lapar, jangan khawatir. Di Clark's House Garden ini ada tempat makan dengan interior yang unik dan pastinya makanannya enak. Tapi aku sama Alvin udah kebanyakan makan, jadi kita pesan dessert aja buat berdua, biar tetap singset. Tuh pemirsa lihat sendiri kan, tempat makanannya aja koboi banget. Iha! Ngapain sih di situ? Apa sih? Kenapa sih? Gak adil tahu, masa kamu udah 2 kali naik kuda, aku baru sekali. Ya udah aku naik ini aja biar berasa naik kuda. Dia ngambek nih ceritanya. Tahu deh. Coyong. Nih, biar nggak ngambek nih. Dasar kena makanan aja langsung senyum. Yaudah, aku pergi dulu ya. Dah. Hati ya. Perjalanan kita di Asahikawa hampir selesai. Sebelum jalan-jalan lagi besok, aku sama Alvin mau mampir ke Heiwadori Shopping Street di Asahikawa. Pemirsa, sekarang Elvin sama Amanda udah ada di Heiwadori Shopping Street. Belanja, belanja. Bukan belanja buat kamu, tapi buat pemirsa. Gak apa-apa, yang penting belanja. Jalanan yang dipenuhi oleh toko-toko ini selesai dibangun pada tahun 1972 dan menjadi the first pedestrian outdoor shopping mall. Kece nggak tuh? Jadi ini tempat belanja yang bersejarah ya, Man? Bener banget, Vin. Terus kalau jalan-jalan di sini nggak usah khawatir karena pedestrian sejauh 15 blok ini bebas kendaraan. Yang pasti sih cukup bikin aku sumringah karena banyaknya toko yang ada di sini. Kalau nggak kuat iman sih bisa bangkrut nih. Akhirnya selesai juga perjalanan kita di kota Asahikawa. Dan sesuai janji kita tadi, kita udah beliin omiyage buat pemirsa di rumah. Iya, ini namanya boneka Asapi. Dan dia ini maskotnya kota Asahikawa. Jadi Asapi ini semacam perkawinan silang antara beruang kutub dengan anjing laut. Yang putih-putihin ceritanya beruang kutubnya, terus yang totol-totolnya itu anjing laut. Dan yang lucunya, dari tangan ini ada benang-benang kuning, dia itu melambangkan ramen karena ramen itu juga khas dari kota Asahikawa gitu. Dan kalau pemirsa mau dapetin boneka ini, udah tahu dong caranya. Follow Twitternya Kokoro no Tomo di @kokoronotomo.tv dan like Facebook fanpage-nya Kokoro no Tomo di Kokoro no Tomo TV. Kalau gitu kita berdua pamit dulu. Minggu depan kita masih akan jalan-jalan di Hokkaido. Jamatane!